Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera dan salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, dan topik minggu kita panggilan memelihara ciptaan. Firman Tuhan pada nas khotbah Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Kekuatan dan sukacita kami hanya di dalam Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami dalam menghadapi masa-masa sulit dan berat ini. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus
bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya, kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari BNH nomor 23 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu hukum pertama sampai hukum keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti gabuk diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, epistel bagi kita dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seluruh jemaat HKBP Pasar Rebo yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami akan membacakan poin-poin warta kita minggu ini 21 Juni 2020 dan akan untuk diwarta selengkapnya akan dikirimkan melalui WA oleh koordinator UIK masing-masing. 1. Nama minggu. Hari ini Minggu 21 Juni 2020 adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini ialah panggilan memelihara ciptaan. 2. Baptisan dan peneguhan sidi khusus. Hari ini Minggu 21 Juni 2020 gereja kita akan mengadakan baptisan khusus sekaligus peneguhan sidi khusus atau yang tertunda pada tanggal 22 Maret 2020 lalu kepada Ferry Wanara, lahir 25 Maret 1981, yang datang dari Buddha dan telah belajar secara intensif. 3. Peneguhan sidi khusus. Hari ini Minggu 21 Juni 2020 akan dilaksanakan peneguhan iman khusus bagi 3 orang yang telah belajar secara intensif, yaitu 1. Erna Tondang, lahir 17 April 1997 dari gereja GBI. 2. Anastasia Munte, lahir 13 November 1992 dari gereja Katolik. 3. Anastasia Nancy Purwanti, lahir 20 Juni 1992 dari gereja Katolik. 4. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan anak bagi anggota jemaat. Seorang putri kepada keluarga S. Tompul, Inang Boru Simamora pada hari Sabtu 6 Juni 2020 yang lalu dengan alamat Jalan Nurul Yagin, RT 6 RW 14 Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, WIK 10. 2 orang anak laki-laki atau kembar kepada keluarga M. Munte, Inang Boru Simanjuntak pada hari Minggu 7 Juni 2020 yang lalu dengan alamat Jalan Pertengahan, Gang Mawar nomor 28 Cijantung, WIK 11. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. 5. Anggota jemaat pindah. Terhitung mulai minggu ini, 21 Juni 2020, telah pindah anggota jemaat keluarga Dayan F. Siringoringo, Inang Boru Manulang, bersama seorang anak dan seorang tanggungan yang pindah ke gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Alamat sebelumnya Jalan Basuki Cilangkap, Pulau Harapan 7, RT 7 RW 6, nomor 215, WIK 4. Kiranya menjadi jemaat yang baik dan rajin beribadah di gereja yang baru. 6. Sumbangan termogun. Gereja kita telah menerima sumbangan dari NN berupa 2 unit termogun. Segenap perhalado dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan sumbangan. 7. Surat himbauan dari Camat Kecamatan Ciracas. Sehubungan surat dari Bapak Camat Kecamatan Ciracas tertanggal 12 Juni 2020 yang sampai kepada kita pada Selasa 16 Juni 2020 perihal
penutupan sementara kegiatan ibadah. Khusus di wilayah RW 12, kita masih menunggu himbauan dan perkembangan selanjutnya dari Bapak Camat kita. 8. SK mutasi pendeta Resort HKBP Resort Pasar Rebo. Sesuai dengan surat keputusan dan penetapan pimpinan HKBP Opwi Eporus bahwa SK mutasi perpindahan Pendeta Leonard Sigalingging STH, Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo dimutasikan menjadi Pendeta HKBP Resort Selipi, Distrik 8 DKI Jakarta. Pendeta Resort yang akan menggantikan sesuai surat keputusan dan ketetapan pimpinan HKBP Opwi Eporus. Pendeta Sitong Manalu STH, Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan. 9. Jadwal pelaksanaan serah terima dan pisah sambut pendeta resort. Sesuai jadwal yang telah ditentukan Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, untuk pelaksanaan serah terima dan pisah sambut ada perubahan jadwal dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengacu kepada surat Bapak Camat Kecamatan Ciracas adalah sebagai berikut. 1. Serah terima akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Juli 2020 bertempat di konsistori setelah dilaksanakan audit dari distrik pada Jumat Sabtu 11 Juli 2020 yang dipimpin oleh Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. 2. Acara pisah sambut pemberangkatan atau Paborhaton Pendeta Leonard Sigalingging STH dan penetapan atau mangujakon Pendeta Sitong Manalu STH menjadi Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo dilaksanakan pada ibadah Minggu 12 Juli 2020 pukul 10.00 WIB yang dipimpin langsung Preses HKBP Distrik 8 DKI Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH. 3. Bapak Pendeta Leonard Sigalingging STH akan ditetapkan atau diojakkan menjadi Pendeta HKBP Resort Selipi pada Minggu 5 Juli 2020 dipimpin langsung Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. 4. Panitia pelaksanaan pisah sambut pemberangkatan penetapan Pendeta Resort yang lama dan yang baru telah dipilih dan ditetapkan pada rapat fungsionaris Senin 8 Juni 2020 yaitu penasehat Pendeta HM Manurung STH Inang Bibel Pro SM Boru Padang, Koordinator Situa Parlin Sinaga Justin Siagian Utusan Sinode Distrik, Ketua Pelaksana Situa Hatta Pubolon Ketua Majelis Perbendaharaan, Anggota Pelaksana Situa IFC Nambela Anggota Majelis Perbendaharaan, Situa SB Dolok Saribu Anggota Majelis Perbendaharaan, Situa G Hutahuruk Sekretaris Huria, Situa U Rumah Horbo Bendahara Huria, Situa B Panjaitan Ketua Dewan Koinonia, Situa R Borumunte Ketua Dewan Marturia, Situa B Lubambatu Ketua Dewan Diakonia, Situa TTM Hutagaol mewakili seluruh penatua. Sosialisasi ke jemaat seluruh Sintua Koordinator week 1 sampai week 12. 10. Dewan Koinonia. 1. Susunan pengurus Kor Amasalom periode 2020-2022. Penasehat Bapak Effendi Sirait, Nelson Manurung, Jenus Hutauruk, Antoniadi Sirait. Ketua Amandoan Sihombing, Sekretaris Rudi Simanjuntak, Bendahara Situa Budi Anto Marbon, Seksi Koinonia Situa Albikar Purba, Koordinator,
Situa M. Simanjuntak, Situa Osman Manulang, Situa HM Sagala, HP Gultom, Seksi Marturia, Situa Nelson Sidabutar, Koordinator, Situa Awe Sagala, Maralus Tambunan, Sahala Purba, Seksi Diakonia, Marbin Hutajulu, Koordinator, Parulian Tambunan, Evangelis Dr. Benny Simanjuntak, Situa Sugoro Sinaga, Lukman Sinambela, Seksi Perlengkapan atau Humas, Robert Nabitupulu, Robert Sibarani, Seksi Olahraga, Ariston Manurung, Guru Kor, Situa B Panjaitan, Situa HBP Sinambela. 11. Berita Diakonia. Anggota jemaat yang saat ini dirawat di rumah dan di rumah sakit, marilah kita bawa di dalam doa kita masing-masing, kiranya diberi kekuatan, penghiburan serta kesembuhan, sebagaimana tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Demikianlah pembacaan warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera dan salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlu kami tambahkan, sesuai dengan surat camat kita dari Kecamatan Cirasas, oleh karena situasi dan keadaan di RT 001 dan di RW kita 012, sehingga ada penundaan jadwal, dan Pak Camat kita meminta supaya tanggal 28 Juni untuk tidak dilaksanakan ibadah dan pisah sambut pendeta resort. Maka Bapak Preses sudah memastikan pelaksanaannya 12 Juli, dan ini pun juga kita sudah informasikan sesuai dengan yang ditelepon Bapak Camat kami sendiri pada Jumat tanggal 19 Juni yang lalu. Firman Tuhan pada minggu kedua setelah Trinitatis ini dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13, demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu
dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Panggilan memelihara ciptaan. Jauh-jauh mengaradoti natinopa. Dalam 3 minggu secara berturut-turut setelah kita memasuki Minggu Trinitatis, sampai minggu kedua setelah Trinitatis, firman Tuhan mengingatkan kita pada Minggu Trinitatis kemuliaan Allah atas ciptaan. Hamuliaon ni Jehovah di akan natinopa. Kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah memberkati manusia untuk memenuhi, menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan Allah dan segala yang dijadikan Allah. Sungguh amat baik. Manusia yang menurut gambar dan rupa Allah harus menjauhi segala ketamakan. Sebagaimana firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis. Jauhilah ketamakan, pasiding mahamokuson, haholiton. Kita manusia harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Orang kaya yang bodoh yang Yesus perumpamakan. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya dan dia bertanya kepada hatinya sendiri apa yang akan dia perbuat. Sehingga dia membuat lumbung yang lebih besar. Kebodohannya adalah hasil tanah yang berlimpah-limpah itu hanya dia pikirkan untuk memperbanyak dan menimbun untuk dirinya sendiri bertahun-tahun lamanya agar dapat beristirahat, makan, minum, bersenang-senang sehingga tidak mampu untuk berbagi, memberi, menolong, mengasihi, membebaskan orang lain sesamanya manusia. Dan orang lain tidak dia jadikan lumbung hartanya oleh karena ketamakannya. Akhirnya malam itu juga Allah mengambil jiwanya daripadanya.
Kini pada minggu kedua setelah Trinitatis ini, kita diingatkan kembali dengan topik panggilan memelihara ciptaan. Jauh-jauh mangaraduti akan natinopa. Panggilan untuk memelihara ciptaan tentu sulit dan berat dilakukan bagi manusia yang bersikap ketamakan hamokuson haholiton. Karena itu ada dua hal inti pokok untuk dapat memenuhi panggilan kita memelihara ciptaan dengan mengingat dan melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel. Kembali Tuhan berfirman kepada Musa. Tentu Tuhan yang berfirman kepada Musa, dan firman Tuhan itu harus dibicarakan Musa kepada orang Israel. Sangat banyak kita jumpai khusus dalam kitab Imamat ini. Bahkan hampir seluruh pasal selalu diawali dengan kata Tuhan berfirman kepada Musa. Kembali Tuhan berfirman kepada Musa di saat umat Israel masih dalam pengembaraan setelah keluar dibebaskan Tuhan dari perhambaan Mesir. Dan orang Israel masih berada di sekitaran Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa. Apa yang Tuhan firmankan kepada Musa untuk dibicarakan kepada orang Israel? Yaitu panggilan memelihara ciptaan. Firman Tuhan ini untuk mengingatkan dan sebagai pesan bagi umat sebelum mereka memasuki tanah yang akan diberikan Tuhan. Yaitu untuk mengingat, melakukan, mengkhususkan dan mengkuduskan tahun Sabat dan tahun Yobel. Hal ini sangat perlu Tuhan firmankan untuk disampaikan dan dibicarakan Musa kepada orang Israel. Suatu ketentuan yang harus untuk diingat, dilakukan, dikhususkan dan dikuduskan. Sangat banyak kita jumpai kata harus dari apa yang Tuhan firmankan kepada Musa. Apa yang mau Tuhan firmankan dengan kata harus? Tentu kata harus itu wajib, patut, mesti, tidak boleh, tidak, pantas untuk dilakukan, dilaksanakan setelah orang Israel masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Dan itu harus menjadi panggilan bagi umat Tuhan, yaitu mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa perlunya dan pentingnya sehingga Tuhan berfirman agar umat harus mengingat, melakukan, menghususkan, mengkuduskan tahun Sabat dan tahun Yobel. Agar orang Israel dan kita mengetahui waktu untuk bekerja dan waktu untuk keluarga, waktu untuk sesama manusia, dan terlebih waktu untuk Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa untuk dibicarakan kepada orang Israel? Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Inilah yang menjadi panggilan memelihara tahun Sabat dan tahun Yobel yang harus diingat, dilakukan, dikhususkan dan dikuduskan. Kita dapat rasakan bagaimana bila manusia hanya terus bekerja tanpa ada istirahat, berhenti dan bekerja. Bagaimana pula bila manusia hanya minum, makan tanpa berhenti. Itu sebabnya Tuhan firmankan kepada Musa agar umat memakai waktu bekerja dan perhentian, dan tanah pun harus mendapat perhentian. Dengan demikian dapat memenuhi panggilan memelihara ciptaan melalui tahun Sabat dan tahun Yobel. Sabat dari kata Syabat, dari akar kata syapat, artinya berhenti, melepaskan. Dalam 7 hari harus diindahkan sebagai hari yang kudus bagi Allah. Satu dari ke-10 hukum Taurat sebagaimana yang telah kita dengar tadi dalam hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan seterusnya,
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dapat dikatakan bahwa Sabat adalah tata tertib penciptaan dengan 6 hari bekerja, cukup lebih panjang dibanding Sabat 1 hari 24 jam. Allah sebenarnya bukanlah pekerja yang dapat lelah, yang membutuhkan istirahat. Namun hal itu ditetapkan Allah untuk diikuti manusia. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan 17. Tahun Sabat, yaitu tanah harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan, menjadi keharusan, ketentuan yang dibuat Tuhan mengenai tanah perjanjian. Hal itu juga disebut perhentian, istirahat, dan tahun perhentian. 6 tahun lamanya harus menaburi, menanam, memelihara ladang, dan merantingi kebun anggur, dan menuai, mengumpulkan hasil tanah. Sesudah 6 tahun, di tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, perhentian, istirahat. Tanah hidup yang dapat memberikan hasil yang dikerjakan selama 6 tahun. Tentu 1 tahun, di tahun ke-7 tanah itu harus ada suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Tidak menaburi dan merantingi bahkan apa yang tumbuh pada tahun ke-7 dari penuaian jangan dituai, dan buah anggur yang tidak dirantingi jangan dipetik. Harus menjadi perhentian penuh 1 tahun bagi tanah itu. Tanaman yang tumbuh sendiri di ladang dan di kebun anggur diperuntukkan untuk orang miskin, dan sisanya bagi hewan. Keluaran 23 ayat 11 dan Ulangan 15 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Maka Sabat perhentian, istirahat itu harus digunakan waktu bagi Tuhan dalam persekutuannya dengan Tuhan dan sesama keluarga dan sesama manusia, dan dapat menolong orang asing dan orang miskin. Hasil 6 tahun bekerja dan menuai harus menjadi makanan selama tahun Sabat bagi anggota keluarga dan semua yang tinggal padamu, baik orang asing dan ternak. Untuk menjawab rasa kekhawatiran akan kekurangan di tahun Sabat, Tuhan menjamin bahwa tahun ke-6 akan memerintahkan berkat-Nya untuk menyediakan cukup tuaian selama 3 tahun. Sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan hasil yang lama. Kita lihat dalam Imamat 25 ini, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Tahun Yobel, parulupulupun, pendamaian, pembebasan, jubileum. Inilah puncak dari 7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Di tahun ke-50 adalah tahun Yobel yang harus memperdengarkan bunyi sangkakala. Dan pada hari raya pendamaian pun bunyi sangkakala harus diperdengarkan di seluruh negeri, dan menguduskan tahun ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya, dan harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Dalam tahun Yobel pun larangan keras, jangan menabur, dan apa juga yang tumbuh di tahun Yobel tidak bisa dituai. Pokok anggur yang tidak dirantingi selama tahun Yobel jangan dipetik buahnya.
Di tahun Yobel itu harus benar-benar dikuduskan dan pembebasan serta pengembalian tanah ke hak pemilik yang sesungguhnya. Segala hutang-hutang dilunaskan. Budak akibat hutang dibebaskan. Tahun Yobel harus benar-benar kudus bagi umat Allah sendiri. Dengan mengingat, melakukan, mengkhususkan, mengkuduskan tahun Sabat dan tahun Yobel. Panggilan memelihara ciptaan dapat dijalankan dengan baik. Sehingga persekutuan dengan Allah dan sesama manusia dapat terlaksana dengan baik. Dengan menguduskan perhentian, pendamaian, pembebasan itu. Tahun Sabat, perhentian. Tahun Yobel, pendamaian, pembebasan itu harus benar-benar bagi Tuhan. Harus menjadi sukacita bagi seluruh manusia. Karena Sabat, Yobel adalah kebaikan untuk tanah itu sendiri. Dan kebaikan hubungan dan persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Karena kita bukanlah pemilik tanah mutlak selama-lamanya. Tuhanlah pemilik tanah. Sedang kita adalah orang asing dan pendatang bagi Tuhan. Kita lihat ayat 23 dan seterusnya dalam Imamat 25 ini. Sebagaimana umat itu sendiri harus ingat bahwa ia tidak memiliki apapun berdasarkan hak warisan. Karena dahulu umat itu budak di tanah Mesir yang Tuhan telah menebusnya. Ulangan 15 ayat 15. Ingat, tanah yang subur, yang diciptakan Allah. Dan yang dapat memberikan hidup kepada kita manusia. Dan tempat kita berpijak. Tentu kita manusialah yang dipanggil untuk merawat, melestarikan, dan memelihara ciptaan Tuhan. Dengan memberikan waktu bagi tanam mendapat perhentian pada tahun Sabat dan tahun Yobel. Dan menjadi waktu bagi kita untuk berbagi, memberi, mengasihi orang asing, orang miskin. Dan membebaskan serta menguduskannya bagi Tuhan. Ketika murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat, orang-orang Farisi mengkritik hal itu kepada Yesus. Dan Yesus memberikan jawaban dengan dua contoh tentang yang dilakukan Daud dengan mereka yang mengikutinya ketika kekurangan dan kelaparan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat disediakan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Yesuslah perhentian kita. Yesuslah kemenangan kita dan pembebas kita yang telah membayar hutang dosa kita. Dan Roh Kudus yang menguatkan kita untuk melakukan panggilan kita. Memelihara ciptaan Tuhan. Bagi kalian berempat yang naik CD hari ini, ingat itu. Panggilan kita adalah memelihara ciptaan. Kita yang bertanggung jawab dan dipanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan. Merawat, melestarikan, dan memelihara, bukan untuk merusak. Karena itu firman Tuhan yang satu ayat kamu terima nanti harus menjadi amanah sampai akhir tuamu. Sampai kapanpun jangan pernah melupakan amanah firman Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu melalui firman-Mu pada minggu kedua setelah Trinitatis ini. Supaya kami terpanggil memelihara ciptaan-Mu. Dengan mengingat, melakukan, menghususkan dan mengkuduskan tahun Sabat dan tahun Yobel. Menjadi sukacita bagi kami. Dan menjadi pembebasan bagi kami. Dan hidup kami mampu untuk berbagi, memberi, menolong, mengasihi sesama kami. Orang asing bahkan orang miskin sekalipun. Roh Kudus Tuhan menguatkan kami. Untuk dapat memenuhi panggilan memelihara ciptaan-Mu. Sehingga ciptaan yang sungguh amat baik itu dapat kami rawat, kami lestarikan dan kami pelihara.
sehingga tanah yang memberikan hidup kepada kami yang telah Tuhan ciptakan, sehingga kami memberikan tanah itu mendapat perhentian tahun Sabat bagi Tuhan. Dan kami memberikan waktu kami kepada sesama kami manusia, terlebih waktu kami kepada Tuhan di dalam persekutuan kami. Yesuslah perhentian kami, kemenangan kami, dan pembebas kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkat kasih karunia Tuhanlah yang selalu setiap saat memenuhi kehidupan seluruh penatua keluarga dan anak-anak, memenuhi seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan, sehingga setiap saat beroleh hikmat pengertian, juga beroleh kekuatan kesehatan. Tuhan jauhkan segala mara bahaya dan segala penyakit, terlebih dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan jauhkan kepada kami, supaya wabah pandemi COVID-19 jauh daripada kami, dari bangsa kami, dan dari seluruh bangsa di dunia ini. Berkati Tuhan anak-anak yang kecil dalam pertumbuhan yang sehat dan kuat. Berikan hikmat pengertian bagi yang melanjutkan pendidikan perkuliahannya hingga berakhir pada waktunya dengan baik. Juga berikan Tuhan pekerjaan yang mencari pekerjaan, dan berkati Tuhan seluruh pekerjaan supaya menjadi berkat. Tuhan pertemukan jodoh yang takut, yang percaya, dan yang memuji memuliakan Tuhan bagi anak-anak penatuamu dan anak-anak jemaatmu yang sangat layak untuk berumah tangga. Berkati Tuhan para rahim ibu yang belum mendapat keturunan di tengah-tengah keluarganya, sehingga berkat Tuhan memberikan keturunan di tengah-tengah keluarganya. Begitu juga Tuhan bagi seluruh jemaatmu yang sakit. Tuhan berkati seluruh proses pengobatan. Tuhan berkati para dokter, perawat, alat-alat medis, dan obat, sehingga mendatangkan kesembuhan kesehatan bagi jemaatmu yang sakit. Biar mereka seluruhnya bersuka cita menerima kesembuhan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah anak-anakmu yang 4 ini untuk mengakui imannya dan menjadi anak Tuhan, sehingga mereka menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Kuatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan amanah firman-Mu yang mereka terima pada minggu hari ini. Berkati orang tua dengan berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengertian. Biarlah seluruh rencana mereka dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu dapat berjalan dengan baik melalui kami para penatua-Mu dan seluruh fungsionaris yang telah ditetapkan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Hidupmu tunaikan tugasmu dan
banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Biarlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Kita sampai kepada pembaptisan orang dewasa dan naik sidi pada minggu ini. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 148 ayat 1, Yesus utuslah. Yesus utuslah Roh-Mu yang kudus, karena kami menyerahkan diri kami dengan tulus. Terima hamba-Mu jadi milik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik. Apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang? Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hatinya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah dia, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hatinya, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke sorga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini, saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mengaku. Kedua, apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya menyesal. Ketiga, apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya mau. Keempat, apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian,
Jawablah dengan, ya saya mengaku. Kelima, apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah dengan, ya saya bersedia. Keenam, jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah dengan, ya saya bersedia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara kami ini, teguhkanlah imannya agar perilakunya memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia atau seorang pun binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami minta orang tua untuk berdiri. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua kami perkenankan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini.
Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika saudara mengaku, jawablah, ya saya mengaku. Kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika saudara bersedia, jawablah, ya saya bersedia. Ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan, sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jika saudara bersedia, jawablah, ya saya bersedia. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Naik ke sana. Amanah bagi Ferry Wanara. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanah bagi Anastasia Nancy Purwanti. Mazmur 26 ayat 2.
Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanah bagi Anastasia Munte, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanah bagi Erna Tondang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat. Asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 150 ayat 1. Saya minta untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sai puji debata anak sai tok tombasa na sanapi nama muliai. Sai puji debata asa di pamonan sude pati gori di pamonan Biha bangsa, Marolopolo, Masurat-surat mereka, Mamudi-mudi makan toto. Kapuji itu hatta, Asai toto, masa. Sai puji debata, Sai totong basa rasa gapi namamu
puji Tuhan masai tokong basa Angka sifat ori Angkana posea hidup Angkana wadiari Son sedia doang tupatai Matai tong hidup teman Maka Yesus hidup baru Mana memang jalan sona bisa kita lapang sai suatu asa isi orang nama nolong di sini tolong di Tuhan Jehovah debata kai apa sifat tinggi Angkana posea hidup Angkana wadiari Son sedia doang tupatai Angkana tong hidup teman Maka Yesus hidup baru Nasoko Maka memang jalan sona bisa kita bahasai suatu asa isi orang nama di sini jolong di Tuhan Jehovah debata kai